Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami. Dan kembali kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Rabu 20 Maret 2024. Dan Alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini narasumber kami, Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga Dai Kamtimas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa langsung berkirim chatnya di sana ya. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, Anda juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Dan pendengar, untuk tema kita pagi ini adalah surga merindukan 4 golongan. Seperti apa dan bagaimana kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Mangga, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarakah syahrul syiyam min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan diberikan umur panjang, diberikan sehat walafiat, dan utama lagi kita mendapatkan kenikmatan dapat menjalankan ibadah puasa di tahun 1445 Hijriah ini. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula kita diberikan kekuatan lahir batin sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini sampai di akhir bulan Ramadan nanti. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 saya akan menyampaikan dengan tema surga merindukan 4 golongan. Tema ini saya angkat diambil dari salah satu dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, al jannatu mushtaqun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan atas 4 golongan. Yang pertama kata Nabi adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah suatu ibadah, di mana ibadah ketika kita membaca dapat pahala. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabda yang lainnya, Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena nanti di akhirat nanti akan memberi syafaat orang yang membacanya. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita salah satu di antaranya dirindukan oleh surga, mari kita bersama-sama gemar, senang, dikatakan dirindukan oleh surga. Dan sebaik-baik di antara kamu, karena membaca Al-Quran adalah merupakan komunikasi langsung kepada Rabbul Jalil, kepada Sang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita sering membaca Al-Quran, tenang hidupnya, enak hidupnya, walaupun banyak hutang sekalipun,
ketika kita sering membaca Al-Quran, insya Allah hati menjadi tenang. Insya Allah apapun persoalannya bisa dilalui dengan riang gembira. Dan bahkan kata Nabi sampaikan tadi, orang yang dirindukan surga, kata Nabi, adalah gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wahafizul lisan, yakni menjaga, memelihara lisan kita dari perkataan-perkataan yang kotor, dari ucapan-ucapan yang menyakiti perasaan orang lain. Orang inilah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ingin selamat pun, maka bisa menjaga lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Seseorang yang selamat manakala orang itu mampu menjaga lisannya, menjaga perkataan ucapannya, jangan sampai kita menyakiti perasaan orang lain gara-gara ucapan lisan kita. Dan bahkan kata Nabi dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kata Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut. Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat raqib, melalui malaikat atid. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun." Tidak ada suatu kalimat pun kecuali ada dekatnya malaikat yang mengawasi kita. Siapa itu? Malaikat raqib dan malaikat atid. Malaikat raqib dan malaikat atid setiap saat, setiap waktu mengawasi ucapan perkataan kita. Maka sangat benar sekali ketika kita berkata ada hubungannya dengan keimanan. Artinya kita hati-hati dalam berkata, berucap ini. Karena kita yakin betul kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin betul diawasi oleh malaikat raqib dan atid. Sehingga ketika kita menjaga lisannya, maka surganya akan merindukan kita. Sebabnya apa? Karena kita tidak pernah menyakiti orang lain. Karena tidak pernah berbicara tidak baik untuk orang lain. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wa mut'imul ji'an, yakni orang yang gemar memberikan makanan bagi orang-orang lapar. Ibadah puasa Ramadan, salah satu di antara hikmah dan pelajarannya adalah memiliki rasa kepekaan sosial. Betapa lapar dan dahaganya kita sedang berpuasa. Ini kita rasakan. Siapa itu? Yakni orang-orang yang tidak punya. Orang miskin, orang fakir. Ketika dia tidak punya, itu lapar luar biasa. Maka mudah-mudahan dengan kita menjalankan ibadah puasa ini memiliki rasa kepekaan sosial. Gemar berinfak sodakoh kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang miskin. Dan perlu kita sadari pula, harta yang kita miliki ini ada sebagian di antara milik orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Baik orang itu meminta-minta ataupun tidak minta-minta. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ada di antara sebagian harta-harta kita itu milik orang-orang fakir, orang-orang miskin, baik orang yang meminta maupun tidak meminta. Maka ketika orang gemar memberikan infak sodakoh kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, itulah orang yang dirindukan surga. Bahkan kata Allah, siapa orang yang mendustakan agama? Dalam surat Al-Ma'un Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yakni orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan yang kedua orang yang tidak memberikan makan kepada orang miskin. Jadi percuma kita ngaku Islam, kata Allah, tetapi kita tidak memiliki rasa kepekaan sosial kepada saudara kita, teman kita yang secara ekonominya
di bawah kita, artian orang yang fakir miskin. Maka ketika kita gemar memberikan makanan, minuman kepada orang fakir miskin, maka orang tersebut, kata Nabi, akan dirindukan surga. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, siapa lagi yang dirindukan oleh surganya Allah, kata Nabi? Yakni wasaimur Ramadan, yakni orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini sangat luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tahun ini kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Di mana ibadah puasa Ramadan ini sangat banyak keistimewaan-keistimewaannya. Di antaranya dilipat gandakan pahala ketika kita menjalankan ibadah. Sunnah menjadi wajib pahalanya. Wajib menjadi pahalanya lebih banyak lagi, hampir 70 kali ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bahkan ketika kita menjalankan ibadah puasa dengan penuh keyakinan, dengan penuh mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan dihapus ataupun diampura oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadisnya? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa-dosanya, termasuk dosa-dosa di masa lalu. Bahkan kata hadis qudsinya melalui Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Allah berfirman, Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal ibadah anak Adam atau manusia untuknya, illa saum, kecuali puasa. Kata Nabi, kata hadis qudsinya melalui Nabi Muhammad, fa innahu li wa ana ajzibi. Karena sesungguhnya ibadah puasa itu untukku, kata Allah, dan aku akan membalasnya. Inilah betapa pentingnya ibadah puasa ini. Maka ketika orang menjalankan ibadah puasa dengan lisan, dan yang ketiga, kita senantiasa memberikan makanan, minuman kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, terutama orang-orang yang fakir dan orang-orang miskin. Dan utama lagi, di bulan Ramadan, orang tersebut berpuasa dengan penuh keyakinan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Keempatnya itu semuanya dirindukan oleh surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Terima kasih. Silakan untuk beradu interaktif. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa berkirim WhatsApp di 081324951935, serta Anda juga bisa berkirim chat ya jika Anda mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk Anda yang menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube, Anda juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Kami sapa yang sudah menelpon di line 59 terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Junda Julia. Iya Pak Rubin, mangga silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Surga merindukan 4 golongan ya. Ya. Dan alhamdulillah 4 golongan tadi mudah kita ingat. Ya. 2 urusan dunia pribadi, 2 urusan kita dengan Allah, 2 lagi urusan dengan masyarakat. Ya. Keseimbangan. Nah, pertanyaannya adalah ini Ustaz, yang kedua dan yang ketiga, ngomong yang enak dan bisa bersedekah yang ikhlas. Kadang-kadang kita ini ngomongnya lagu kita apa logat kita ya, suara kita kesolah menyakitkan orang lain. Kalau kita ngomong baru saja mendengar, orang lain sudah tidak senang. Lah, bagaimana terjadinya hal yang sedemikian itu? Apakah kita memang kurang menyadari dalam berbicara? Ya. Lalu sedekah juga kita kadang-kadang buat apa kita sulit-sulit cari duit kalau dibagikan. Nah, keduanya hal ini yang berhubungan dengan masyarakat. Bagaimana dorongan kita
kepada diri sendiri supaya Bu. Iya, salam ya Bung Rohman. Tadi udah salamin juga ya. Disalamin lagi kalau gitu. Iya, kan bagus juga. Itu suara Pak Derubin. Sepertinya telepon yang 59 tuh agak bermasalah ya. Apa? Kenapa Tadi tuh Ibu? tidak terdengar di udara. Masa? Kecil sekali. Oh, Iya. iya, baik. Kalau yang Mbak Isma dan Pak Ustadz ini jelas sekali. Iya. Baik, Yang terima Ibu kasih, juga Ibu. jelas ini yang Iya. jelas. Baik. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ustadz yang paling semangat ini Pak Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mengenai 4 orang ini saya ingin bertanya tentang yang ketiga dan keempat Pak Ustadz. 3 ke 4 nggih. Iya, yang ketiga tadi sodakoh untuk maaf katanya yang mungkin penghasilannya kurang dari kita dan kita mempunyai kelebihan. Nah, bagaimana kalau itu merupakan hadiah dari orang yang kita anggap sama-sama, tapi kita saling berbagi dalam bulan suci ini untuk menjaga silaturahim. Mohon penjelasannya. Dan kemudian yang keempat itu tentang orang yang berpuasa. Saya ingin menyitir surat Al-Baqarah ayat 185 itu yang diantaranya berbunyi, barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa selama bulan itu. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Ya. Nah, bagaimana kalau orang itu sedang mendapat tugas ke luar negeri begitu? Apakah wajib atau tidak? Kalaupun tidak, apakah pahalanya tetap berjalan? Terima kasih Ustadz. Terima kasih Mbak Isma. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Ustadz. Oke, terima kasih Pak Derubin di Tanjung Brebes. Tanjung Brebes dan Bunda Indra di Cirebon Timur Pelayangan. Semua sehat semua, alhamdulillah. Amin, amin. Kaitannya dengan benar kata Pak Derubin, dari 4 golongan itu ada untuk sosial kemasyarakatan dan untuk diri pribadi. Kalau diri pribadi benar, dari pertama yakni Al Quran membaca untuk diri pribadi gitulah. Soimu juga sama. Dan yang 3 dan 4 itu 2 dan 3 itu adalah sosial kemasyarakatan, yakni menjaga lisan dan memberi makan kepada orang-orang lapar itu. Jadi ketika kita punya bersyukur, maka hati-hati dalam hal perkataan. Ketika bersyukur, maka hati-hati dalam hal perkataan dan ucapan ini. Emang semuanya kadang-kadang kita ini bahasa Jawa itu mudah diucap, abot sangganya tak bahasa. Apa bahasanya betul nggak gitu? Iya tadi. Nah, jadi gitu. gampang diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Susah untuk dipertanggungjawabkannya gitu loh. Maka hati-hati dalam berucap dan berkata ini. Bahkan kata Al-Quran juga mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atibun tadi. Jadi kita jangan enak berucap berkata, ingat loh gitu. Sebelah kanan, sebelah kiri mengawasi kita, itu loh. Iya. Siapa itu? Malaikat. Malaikat raqib mencatat ucapan-ucapan kita kebaikan. Malaikat atid pun sama, mencatat ucapan yang menyakiti perasaan orang lain. Lalu ukuran barometernya apa gitu loh.
Ya kita ibaratnya harus aji rasa gitu loh. Bagaimana kalau kita diperlakukan seperti itu gitu loh. Maka kita hati-hati dalam hal itu. Apalagi dalam berpuasa ini. Bahkan kata Nabi, ketika berpuasa kita tidak menjaga lisannya, maka pahala puasa pun akan hilang. Sebagaimana disampaikan pada pertemuan minggu yang lalu gitu. Yakni suka mengadu domba, riba, itulah. Riba itu adalah membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain ya. Ketika kita berpuasa sambil membicarakan kesalahan orang lain itu, maka pahala puasanya hilang. Nah, persoalan mengenai orang yang dirindukan surga, jangan berkata yang jelek, katakanlah yang baik itulah. Dan ukurannya itu kita sebetulnya. Dan orang lain kadang-kadang kita ucap gampang, nggak terasa. Ternyata orang yang diajak bicara itu disakiti perasaannya. Maka ketika kita disakiti itu, ingat terus gitu loh. Gitu loh. Tapi kita yang mengucap tidak terasa gitu loh. Maka salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu diukur dengan mampu tidaknya menjaga lisan kita gitu loh. Ucap mudah diucap tapi abot sanggai, bahasa Jawa peribahasa demikian itulah. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Baik. Dan itu hubungannya dengan sosial kemasyarakatan itu. Yang menilai itu masyarakat, baik dan tidak ucapan kita itu. Maka kategori orang yang punya ilmu itulah, nggak usah banyak omong gitu loh. Ibaratnya kata tong kosong berbunyi nyaring. Itu lawan dari orang pintar gitu loh. Iya. Tapi orang pintar hati-hati dalam mengucapkan, karena sekali kita ucap maka tanggung jawabnya berat gitu loh. Kemudian kaitannya dengan ibadah sosial yang ketiga tadi adalah watut aimul ji'an itu, yakni memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Sekalipun harta itu didapat dengan susah payah, tapi ingat, harta itu hakikatnya milik siapa, kan gitu. Milik siapa, Bunda Lisma? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya diberi amanah saja gitu loh. Maka ketika menyadari kita ini adalah hanya diberi amanah saja, hakikatnya harta milik Allah, maka kita ingat ada sebagian harta, kata Allah itu milik hak orang-orang fakir miskin, yakni baik orang yang minta-minta ataupun orang yang tidak minta-minta. Kalau kita sadari bahwa itu hak milik Allah, kita hanya dapat titipan amanah saja, maka orang yang hebat itu orang yang menjalankan amanahnya yang sebaik-baiknya itu. Apalagi namanya harta ini luar biasa. Innama amwalukum wa auladukum fitnah gitu. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu khawatir menjadi fitnah. Iya. Maka hati-hati dalam memiliki harta itu. Maka orang yang merindukan surga harus punya kepekaan sosial. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, betapa lapar dan dahaganya orang yang tidak makan, orang yang tidak minum ini. Siapa itu? Yang otomatis orang fakir miskin. Maka kepekaan sosial itu tumbuhkan, tanamkan dalam diri kita sebagai orang yang gemar berpuasa itu. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan Bunda Indra. Kalau Bunda Indra bukan 2-3 tapi 3-4 gitu. Kebalikannya Pak Ya, Alvin. kalau 3-4 berarti kan hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallahnya adalah berpuasa di bulan Ramadan, li wa ana ajzibi, kata Allah gitu loh. Jadi hubungannya langsung kita yang mengerjakan puasa langsung pada Allah. Karena di samping puasa itu memiliki pekan sosial, orang puasa adalah melatih kita, mendidik kita orang yang jujur. Karena bisa juga kita bohong gitu loh. Ketika tidak ada orang, kita minum makan. Ketika ada orang ngomong saya makan, saya puasa, bisa nggak? Bisa. Ya kan gitu. Maka orang yang berpuasa itu di samping kita melatih kita menjadi orang menjadi kepekaan sosial sehingga gemar untuk bersedekah. Yang kedua, kita latihan orang yang jujur gitu. Kemudian kaitnya dengan masalah memberi makan itu tadi sebagaimana ibadah sosial itu loh. Hablum minan nas. Bagaimana kita hubungan dengan manusia ini? Kita ini dianggap baik di masyarakat itu, salah satu di antaranya memiliki kepedulian kepada sesamanya itu. Ketika kita peduli sama teman, sama saudara, sama tetangga itu luar biasa gitu loh.
Maka nanti kapan-kapan kita bicara ketika harta itu kita keluarkan dari orang yang memilikinya, maka harta itu akan bicara 5. Nanti kemudian itu diberikan rukhsah keringanan gitu loh. Nah, kemudian itu diberikan rukhsah keringanan gitu loh. Nah, lalu bagaimana ketika kita keluar negeri, apalagi yang sangat jauh gitu loh. Di dalam negeri saja ketika sudah melebihi 2 marhalah, artinya 2 pos dalam istilah fikih itu, maka boleh tidak berpuasa. Tapi ingat, akan diqodho ataupun dipuasai di bulan-bulan yang lainnya. Nah, ketika punya kepentingan ataupun ada bepergian dinas kerja atau sebagainya, kemudian boleh tidak berpuasa, maka saat nanti harus berpuasa juga membayar fidyah, membayar sebagian untuk memberikan makanan kepada orang fakir miskin. Jadi kewajiban 2, mengqodho puasanya dan juga membayar fidyah. Sebabnya apa? Karena orang yang bepergian itu orang sehat masalahnya gitu loh. Dan sebabnya apa sehat? Karena ada keringanan rukhsah dari Allah. Harus dilaksanakan gitu loh. Sama seperti kita sholat jamak dan qashar gitu loh. Bepergian yang sudah melebihi 2 marhalah itu, maka boleh menyedikitkan jumlah rakaatnya dari 4 menjadi 2, dari 2 waktu menjadi 1 waktu. Kita manfaatkan rukhsah dari Allah SWT, termasuk bepergian di luar negeri apalagi. Tetapi ingat, setelahnya itu harus mengqodho puasa dan membayar fidyah. Mudah-mudahan dengan demikian itu tetap ibadah, dianggap ibadah, dan Allah yang mencatat atau Allah yang membalasnya. Li wa ana ajzibi. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Pak Kasmo dari Subang. Pak Kasmo di Subang. Sehat Bapak? Cuman RRI ke Subang nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasmo. Baik, selanjutnya kita sapa yang sudah berkirim WhatsApp ya Pak Kiai ya. Ada Bu Reni di Plumbon, izin bertanya, bagaimana dengan orang yang latah Pak Ustadz? Ini kan kalau dikejutkan sama orang lain, latahnya keluar. Dan ini bukan menyebut nama Allah, tapi mohon maaf, ini kadang berbicara dengan hal-hal yang sensitif. Nah, ini bagaimana? Yang kedua, bagaimana dengan orang yang kalau bicara suka ceplok-ceplok asbun Pak Kiai sama orang lain? Ini apakah mereka juga termasuk orang yang dirindukan surga? Terima kasih Pak Kiai. Mangga silakan Ustaz. Terima kasih Bunda Reni di Plumbon ya. Jadi orang yang latah, bahkan bahasanya sensitif itu. Lalu bagaimana kan gitu loh. Maka supaya menghindari itu ya kita sebut kalimat-kalimat thayyibah, istighfar. Insya Allah dengan diimbangi dengan kalimat-kalimat thayyibah itu akan hilang ucapan-ucapan yang tidak baik itu, sensitif bahkan itu loh. Karena semua itu mohon maaf tidak lain dan tidak bukan kebiasaan sebelum-sebelumnya biasanya. Jadi sebenarnya bukan penyakit yang nggak bisa disembuhkan ya Pak. Bisa semuanya. Bisa ya Ustaz ya. Tidak ada penyakit kecuali ada obatnya. Ya, baik. Kan gitu. Jadi diganti ya, kosakatanya diganti, jangan yang sensitif tadi. Tapi diimbangi dengan kalimat-kalimat thayyibah gitu loh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah astaghfirullahaladzim dan seterusnya. Insya Allah kalau kita mengimbangi ucapan-ucapan ataupun kalimat-kalimat thayyibah dengan sendirinya, kata-kata yang latah tadi, apalagi sensitif itu loh, apalagi menyinggung perasaan orang lain, insya Allah akan bisa dengan sendirinya Allah yang merubah ucapan-ucapan kita ini. Amin. Tapi tetap ikhtiar kan? Ya. Ikhtiarnya melalui ya pendekatan diri kepada Allah. Ingat kepada Allah SWT. Kalau ingat kepada Allah lebih condong, lebih kuat, maka kalimat-kalimat yang disampaikan tadi itu diucapkan setiap saat itu insya Allah akan hilang. Baik, gitu. Amin. Kemudian kaitnya dengan masalah ceplak-ceplok ya, ceplak-ceplok, kemudian kadang-kadang menyinggung perasaan orang lain, asbun gitu lah. Ya kita harus menyadari juga gitu loh. Kalau kita ingin dirindukan surganya Allah ya kita harus hati-hati gitu loh. Karena ini makanya ketika namanya Al-Quran, namanya hadis ini membimbing kita gitu loh. Ketika kita sudah keluar dari rel dari Al-Quran dan hadis, ya kita ingatkan Al-Quran, kemudian kembali kepada jalan yang benar. Kata Nabi salah satu di antaranya, kalau ingin surga merindukan kita, nah kan gitu, maka jaga lisan kita,
wa hafizul lisan, jaga ucapan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Seseorang disebut sebagai selamat manakala orang mampu menjaga lisannya. Jangan sampai kita berkata, berucap, orang lain itu menyinggung perasaannya. Sakit, di mana sakitnya? Ning enei kan gitu. Maka hati-hatilah dalam berucap berkata. Kalaupun sudah keseringan gimana? Nah, ya tadi kembali lagi lebih banyak ingat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita senantiasa ingat kepada Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, astaghfirullahalazim, subhanallah, dan seterusnya itu, insya Allah dengan sendirinya kita akan berubah ucapan yang tadinya ceplos-ceplos, yang tadinya memberikan ucapan yang sensitif. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang hal-hal yang tidak pantas diucapkan, diucapkan gitu loh. Lalu bagaimana ya tadi? Solusinya kalau menurut saya ya, yakni menggantikan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya kita sapa juga Aki Gazi yang ada di Pajarek Majalengka. Assalamualaikum Pak Kiai. 4 kriteria tersebut, mohon pencerahannya Pak Kiai. Mangga silakan Ustadz. Ya, sebetulnya ada peribahasa banyak jalan menuju Roma. Kan gitu loh. Tujuan kita kan surga semua kan. Ya, sholat pun adalah menuju surga gitu loh. Puasa juga menuju surga gitu loh. Nah, kata hadis Nabi yang saya sampaikan ini termasuk di dalamnya orang yang gemar membaca Al-Quran, menjaga lisan kita, kemudian sering memberikan makan dan minum bagi orang lapar, kemudian puasa di bulan Ramadan. Itu adalah kiat-kiat di antara menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali tujuan-tujuan kita bersurga ini. Endingnya adalah kita masuk surga. Itulah. Tapi diawali dengan miftahul jannah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga ya tidak lain dan tidak bukan kalimat syahadat tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita ingin, bahkan ketika kita ingin surganya langsung gitu loh, tanpa mampir dulu lah ibaratnya gitu loh, ya maka kita harus introspeksi diri. Sejauh ini apa kita pernah melakukan kesalahan atau dosa? Kalau emang kita melakukan kesalahan dan dosa, maka kita banyak-banyak istighfar. Dengan istighfar insya Allah Allah akan mengampuninya kan gitu loh. Sehingga dosa-dosa akan hilangkan sirna. Dosa kita manusia, kata kata siapa tuh, bahwa kita ini bagaikan dosanya bagaikan bilangan pasir gitu lah. Abu Nawas ya. Dzunubi mislu angdadir rimali. Dosa kita manusia bagaikan bilangan pasir. Lalu bagaimana? Maka kita harus beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di antara kiat-kiat kita menuju surga itu. Baik. Lagi lihat mobil macet. Oh, Limbangan Bandung. Iya. Waduh, banyak rumahnya di Indramayu juga punya. Aduh, luar biasa. Begini Pak, tentang masalah ini kan rezeki yang halalan thayyiban. Ini kisah nyata Pak, saya juga jadi merenungkan. Ketika salah seorang istri teman saya berkunjung, di mana dalam kehidupannya itu Pak sederhana itu kan, tapi sehat, anak-anaknya pada sehat, dia juga sehat, bersyukur, nikmat kan. Sehingga suaminya kalau menyerahkan uang hasil kerja kepada istrinya itu lebih dari biasa penghasil, ditanya, Pak ini uang dari mana, ada lebihnya begini-begini. Awas Pak, hati-hatilah, jangan tergiur dengan uang yang tidak seberapa. Yang penting kita hidup seperti ini adalah nikmat, bahagia, sehat, ada sangat sederhana. Kayak orang lain Pak, suaminya sepeda motor, dia malah enggak punya. Tapi itu apakah yang saya tanyakan, apakah termasuk seorang istri yang membuka pintu surga atau bagaimana? Karena tidak sedikit Pak, tidak sedikit pula seorang suami yang tergelincir dengan menghalalkan segala cara akibat permintaan istrinya yang di luar kemampuan. Nah itu seperti itu berkaitan tersebut. Kalau toh seandainya suaminya menghalalkan segala cara demi untuk mengikuti kebutuhannya, yang dosa siapa? Apa suami yang dosa atau istri yang dosa? Mohon penjelasan semua itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita sapa lagi pendengar Pak Ustadz sebelum dijawab. Assalamualaikum. Iya, saya sekali terputus. Mangga silakan bisa langsung dijawab pertanyaan dari Pak Ahmad tadi. Terima kasih Pak Ahmad Tiga. Sekarang Limbangan kaitannya dengan rizki halalan thayyiban. Emang rizki itu menjadi tolok ukur ke depannya.
Bahkan rizki yang kita makan sekalipun itu, maka akan ingat menjadi segumpal darah, segumpal daging. Dan ketika baik, insya Allah dilalai itu halal itu bisa mengantar kita mengerjakan hal-hal yang baik itu mudah gitu. Bahagia emang namanya harta itu tidak menjadi ukuran itu bahagia sebetulnya. Maka kekayaan yang baik adalah kekayaan hati sebelumnya. Jadi ada kiasan itu saya lupa. Jadi kaya yang sebenarnya itu bukan kekayaan harta. Kaya adalah kaya hatinya gitu loh. Nah, ketika apalagi antara suami istri. Kalau suami istri semuanya apa adanya, legowo ibaratnya lah. Apa-apa yang didapat oleh suami berikan semua kepada istri. Dan istri pun luar biasa mensortir gitu loh. Apakah hasil dari hal yang tidak baik, itu luar biasa itu. Dan bahkan ketika ada juga tergelincirnya seorang suami akibat dari ulahnya istri, sebaliknya hebatnya suami juga akibat dari hebatnya seorang istri. Maka suami istri ini adalah sebagai orang yang terdekat untuk memberikan motivasi, memberikan arahan yang baik. Maka kata Al-Quran kan, hunna libasun lakum wa antum libasul lahun. Istri ataupun suami sebagai perisai, sebagai pakaian yang baik untuk suami istri itu. Maka jangan menafikan kebaikan istri, pun jangan menafikan kebaikan suami itu. Yang penting antara suami istri saling menghargai, saling menyayangi, dan saling-saling yang lainnya itu. Termasuk ketika kita mendapatkan harta dari penghasilan suami, semuanya serahkan semua kepada istri. Jangan hanya kita sebatas sayang saja dalam artian batin, tapi zahir pun tetap. Maka suami istri adalah suatu ikatan yang suci, tidak hanya sekedar batin, tapi zahir juga. Batinan wa zahiran. Kalau batin hubungannya dengan suami istri, kalau harta lahir adalah tentang harta kekayaan itu. Baik. Maka sangat luar biasa ketika orang yang sederhana tapi hidupnya indah gitu loh. Ya tadi kayak itu kalau bisa. Kan ada mudah-mudahan nikah ini sampai kakek nenek-nenek. Ternyata banyak orang yang cerai akibat dari ucapannya kan gitu loh. Iya. Nah, itu demikian. Baik, kaitannya dengan masalah tadi ada qanaah, lagi. Qanaah itulah antara suami istri. Jangan tergelincir akibat dari kekurangan-kekurangan itu. Ingat, yang lebih utama adalah kekayaan hati itu. Demikian. Baik, selanjutnya juga ini ada dari Pak Rianto di Kudus. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, mohon maaf di luar tema nih Ustadz. Saya duda anak 3 dan sudah 10 tahun tidak nikah-nikah karena anak-anak selalu tidak boleh. Bagaimana hukumnya kalau saya memaksakan diri Ustadz? Dudanya akibat dari apa? Cerai, mati apa cerai hidup? Disampaikan di sini. Oke. Ya. Emang kadang-kadang anak itu mohon maaf ya salah dalam melarang orang tua nikah lagi itu. Dan ketika orang tua sakit pun seandainya dirawat oleh anak hanya terbatas gitu loh. Beda ketika punya istri lagi. Ketika istri lagi kan semuanya kan curahan segala macam oleh istrinya. Ini sebetulnya salah itu sebetulnya. Makanya mohon maaf ketika judanya cerainya cerai mati, kalau bisa nikah lagi gitu loh. Kan ada nyanyian, baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian. Ya, tiada tempat. Jadi kalau dipaksakan juga sebenarnya nggak apa-apa berarti. Hak orang tua. Kita jangan diatur oleh anak itu. Baik. Kita sebagai orang tua itu punya muru'ah gitu loh. Makanya ketika cerai mati, salah satu solusi yang paling utama adalah segera untuk bagi harta waris. Baik. Supaya jelas itu apakah cerai mati atau cerai hidup. Baik. Iya Ustadz, ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi, mangga sebagai penutup Ustadz. Ya, para pendengar dan Mbak Lisma yang saya hormati, kaitannya masalah ibadah-ibadah yang saya sampaikan itu sebagai kiat-kiat usaha kita, mudah-mudahan surga kita dirindukannya, sehingga harapan kita semuanya bisa masuk surga. Amin. Baik surga di dunia termasuk surga di akhirat. Amin. Surga di dunia maksudnya adalah kehidupannya bahagia. Amin. Apalagi di akhirat lebih-lebih mudah-mudahan bahagia. Doa kita setasakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia hasanah baik.
wa fil akhirati hasanah, baik pula wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan terhindar dari siksa neraka. Demikian harapan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan, menerima doa-doa kita semua. Amin. Terutama ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Taala sebagai investasi akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Naswah Fakih, SAGMESY, Penyuluh Agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, dan juga Dai Kamtimas Polres Cirebon Kota. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini Mutiara Pagi kali ini, terima kasih dan semoga perjumpaan kita semakin mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.